Shalom. Ya, semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Pasti. Baik Sobat Masapot, hari ini kita akan membahas untuk bahan khotbah kita di tanggal 31 Desember di penghujung tahun 2023. Namun sebelumnya, mari kita ambil sikap berdoa, minta pertolongan dari Tuhan, dan kami serahkan kepada Pendeta Raja. Ya, baik. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau menyertai hidup kami dari awal tahun sampai hari ini adalah akhir tahun 2023. Kami juga bersyukur kami boleh mendapatkan firman Tuhan. Kami akan mendengarkan, membahas, mendiskusikan itu. Bahkan ini juga boleh Tuhan menjadi sharing yang bermanfaat bagi pendengar Masapot. Biar kiranya Engkau yang menolong kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Ini sih baca Pendeta Raja. Baik teman-teman semua, saat ini kita sudah bersama dengan Pendeta Raja dan Pendeta Rim. Kita akan membahas firman Tuhan dari Yeremia pasalnya 31 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Nah, saya akan bacakan untuk kita semua Yeremia pasal yang ke-31 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Beginilah firman Tuhan. Perjanjian baru ayat 7. Sebab beginilah firman Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Yakub dengan sukacita. Bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa. Kabarkanlah, pujilah, dan katakanlah. Tuhan telah menyelamatkan umatnya, yakni sisa-sisa Israel. Sesungguhnya aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh. Ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar mereka akan kembali kemari. Dengan menangis, mereka akan datang. Dengan hiburan, aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung. Sebab aku telah menjadi bapa Israel, Efraim adalah anak sulungku. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Mungkin boleh kita sapa sekali lagi dulu. Salam. Nah, hari ini kita Sobat-Sobat Masapot kedatangan tamu yang cukup istimewa ya. Karena memang sudah beberapa bulan terakhir ini teman kita Pendeta Arif sudah ditugaskan di daerah Sumatera. Dan dia saat ini berkunjung ke kota Jakarta. Hanya untuk tapping aja. Untuk tapping aja. Nah, tetap dukungnya Sobat-Sobat Masapot. Dukung. Biar dong. Di foto. Oke, untuk mengakhiri tahun ini ya. Oke, baik, terima kasih. Untuk Bang Raja dan Bang Rim, hari ini kita akan membahas topik kita adalah Tuhan sebagai pemimpin dan juga sebagai sumber penghiburan. Mungkin sebelum kita melihat teks kita ini dulu, karena ini kan di akhir tahun. Bagaimana kita mau menjelaskan tema kita ini? Tuhan sebagai pemimpin dan juga sebagai penghibur bagi kita. Ya, kalau menurutku sih memang ya, yang perlu kita refleksikan Sobat-Sobat Masa Podcast, jangan-jangan juga ya hari Minggu di tanggal 31 ya. Betul. Jadi pagi ini kita nanti akan ibadah, malamnya ibadah lagi. Nah, jadi terkait dengan topik tadi, Tuhan sebagai apa? Pemimpin dan juga penghibur ya. Kita harus percaya selama sepanjang 365 hari ini, dari bulan 1, 2, 3 sampai bulan 12 itu, ya kita ada sampai saat ini, sampai di akhir tahun ini, ya karena pimpinan Tuhan. Mungkin ada Sobat-Sobat Masapot yang sedang berduka, ditinggalkan orang tua, atau ada saudaranya meninggal, ayahnya meninggal, opungnya meninggal, tulangnya, namburunya, ataupun rekannya, sahabatnya. Tapi ternyata yang membuat kita bertahan sampai di akhir tahun ini, ya hanya penghiburan dari Tuhan juga. Mungkin itu bisa menjadi sebuah landasan semangat kita ya, untuk bisa mengakhiri tahun ini dengan tetap mengatakan ya Yesuslah sebagai pembimbing kita dan penghibur kita. Gitu, Pak. Iya, jadi selain kita juga menyadari bahwa Yesus memimpin kita, menghibur kita di tahun yang sudah lalu, yang sudah kita lewati, ya kita juga yakin bahwa ke depan
ya di tahun 2024 juga Tuhan akan jadi pemimpin dan juga penghibur kita. Jadi itu ada kelanjutannya. Oke, baik, berarti dari tema kita sudah melihat teman-teman bahwa kita memiliki pemimpin dan dia sudah memberikan penghiburan bagi kita. Nah, masuk kita dalam pembahasan teks kali ini mungkin karena memang konteksnya pada saat ini bangsa Israel benar-benar membutuhkan penghiburan sepertinya, Bang Rim ya. Iya, betul. Gimana kira-kira keadaan mereka, bagaimana keadaan mereka pada saat ini? Ya, jadi kalau di pasal 31 ini memang ketika Yeremia sudah mulai bernubuatan, ini prosesnya kerajaan Asyur ini sedang mulai melemah, Bang. Jadi sudah mulai ada tanda-tanda gitu kan. Jadi kalau kita ingat dia secara historis nanti teman-teman Mas Saud bisa baca. Jadi di dalam sebelum sampai ke 31 ini ketika kerajaan Asyur melemah, Raja Yosia dan Yehuda itu sudah mulai berusaha untuk memberikan pemberontakan gitu. Jadi kondisinya mungkin antara harap-harap cemas ya, harap-harap cemas apakah kita akan bebas nanti dari Asyur, sementara di bagian yang lain pun masih ada kerajaan Babel yang juga masih mengintai-intai gitu kan. Dan memang nggak tahu ya kenapa negara-negara yang lain itu, bangsa-bangsa lain itu memang senang banget kayaknya menjajah Israel. Mungkin karena kata Tuhan, tanahmu penuh dengan susu gitu kan, jadi sangat subur. Mungkin bukan tuh sama ke Indonesia kan, semua orang berlomba ke Indonesia karena hasil rempah-rempahnya bagus, alamnya subur gitu. Mungkin itu bisa jadi sedikit tipis-tipis dulu Bang tentang latar belakangnya dari pasal 31 ini. Jadi dia berbicara tentang sebuah janji tentang bagaimana Tuhan nanti akan membuat bangsa itu bersorak-sorai pada waktunya. Bukan di saat Yeremia berbicara ini ya, tapi akan ada waktunya. Mungkin tanggalnya belum ditentukan, tapi nanti pasti akan terjadi. Gitu. Berarti ini masih nubuatan ya, suatu pengharapan ya. Itu. Jadi pengharapan apa kalau dari pendeta Raja melihat apa pengharapan yang mau disampaikan Yeremia ini di tengah-tengah bangsa Israel yang saat itu kan sedang di tangan Asyur kan? Iya. Sebelum ke pengharapannya, mungkin saya mau kembali lagi ke backlash dulu ya. Kita mau lihat ke latar belakang kenapa mereka dibuang ke Asyur, dikalahkan Asyur, lalu kemudian Asyur juga melemah. Asyur nanti akan dikalahkan Babel dan nanti mereka akan dibuang juga ke sana. Jadi ini adalah suatu bentuk hukuman sebetulnya karena perbuatan Israel yang saat itu sudah tidak lagi mendengarkan Tuhan. Bentuk hukuman karena Israel sudah menduakan Tuhan dan mereka melanggar perjanjian. Nah, jadi kenapa di sini katakan perjanjian baru? Karena ada perjanjian yang lama. Ya, jadi ketika di perjanjian yang pertama, yaitu saat Israel itu dikeluarkan dari Mesir, Tuhan dengan umat Israel itu sudah membuat perjanjian, ya, termasuk di sana Taurat, bentuk ketaatan mereka kepada Tuhan, dan ternyata perjanjian yang lama itu sudah dilanggar oleh bangsa Israel itu. Nah, mereka sudah mendukakan hati Tuhan dengan tadi melanggar ya, menyimpang dari firman Tuhan, melanggar perjanjian mereka yang pertama. Nah, oleh karena itu di sini Tuhan melihat bahwa bangsa Israel itu sebetulnya sudah menderita dengan adanya tadi itu peperangan, penghukuman. Nah, tetapi Tuhan yang sangat pengasih, Tuhan yang sudah juga memilih itu menjadi bangsa pilihan, ternyata Tuhan mau membebaskan mereka juga, gitu ya. Jadi situlah pengharapan tadi itu yang ditanyakan tadi. Nah, jadi ada pengharapan bahwa walaupun ya mereka ada dalam pembuangan, pergumulan, hukuman, tapi sebetulnya Tuhan ingin membuat mereka itu nantinya akan lepas atau selamat dari pembuangan itu. Ya, jadi ada pengharapan di sana bahwa Tuhan akan mengembalikan mereka ke posisi atau kepada negeri mereka yang lama, begitu aja. Jadi ada pengharapan di sana bahwa Tuhan akan menyelamatkan mereka. Itu perjanjian barunya, gitu ya. Iya. Berarti di akhir tahun ini sobat-sobat Masapot, apa yang dikerjakan oleh bangsa Israel, mereka melanggar dan mereka sudah membuat perjanjian. Namun di sini Allah kembali menyatakan kasih-Nya. Betul. Berarti hubungan bahasa Melayu dong haulasan ni huruse. Ada di dalam perjanjian baru. Iya. Ini menarik ini kalau kita lihat. Artinya kita memulai, walaupun orang lain sudah
mengakhiri, tapi kita tetap terus memulai hal-hal yang baik. Inilah kasih daripada Allah itu. Ada menarik juga di ayat 7 ini, Pendeta Rim. Di samping daripada undangan untuk bersorak-sorai, tentu kan sorak-sorai itu harus memiliki dasar yang mendalam ya. Sehingga nanti sorak-sorai itu berisikan pekabaran, pujian, dan sekaligus kita menyerukan keselamatan. Jadi yang tetap kita beritakan. Jadi bagaimana kita mau menyatakan rasa sukacita kita bersorak-sorai di tengah-tengah akhir tahun ini kira-kira? Boleh nanti langsung kita bandingkan dengan teks. Oke, jadi begini mungkin ya. Jadi ada hal yang menarik dari ayat 7 ini, Bang. Karena nanti kalau teman-teman sahabat melihat, ini kan kondisinya sekali lagi konteksnya mereka masih dalam proses dan belum tahu juga kapan akan bebas, tapi sudah mulai ada tanda. Namun di sini tujuannya dikatakan firman Tuhan, bersorak-sorailah. Loh gimana coba? Bisa nggak dibayangkan apa landasan kita bersorak-sorai sementara kondisi kita ataupun kondisi bangsa Israel pada saat itu masih dalam pembuangan? Nah, ini kan unik ini. Tapi di sini Yeremia mau mengatakan it's okay karena nanti akan benar-benar bebas kok kalian gitu kan. Bagaimana dia bisa meyakinkan bangsa Israel, bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa, kabarkanlah, pujilah, katakanlah Tuhan selamatkanlah umatmu sisa orang Israel. Pujiannya ini juga sekalian permohonan. Nah, jadi menarik dari situ. Jadi Yeremia mengajarkan kepada bangsa Israel tentunya melalui melalui hikmat yang daripada Allah, bahwasanya bangsa Israel harus tetap memuji Tuhan, ya. Karena dan mereka harus percaya walaupun keselamatan itu belum sampai kepada mereka, belum mereka dapatkan, mereka harus sudah percaya di saat itu. Before-nya mereka dianjurkan supaya tetap percaya nanti kalian akan mendapatkan keselamatan. Berarti ketika kita memiliki pengharapan, ini kekuatan bagi kita walaupun situasi walaupun situasinya belum pada yang kita harapkan itu kan gitu. Kita bisa seperti ini untuk Pendeta Raja tambahkan kan. Ini kan tetap kita fokus ya tanggal 31 di akhir. Yang memulai di tanggal 1. Nah, ketika tadi kita kan belum tahu apa yang terjadi besok ini. Besok tanggal 1 kan? Nggak tahu apa terjadi besok. Jadi memang bagaimana kita mau, apakah ada keraguan sekarang dalam diri, sama seperti bangsa Israel kan? Kalian akan kebawa kembali, padahal belum tahu mereka betul nggak di sana itu. Nah sekarang gimana kita mau membahasakan ini? Nah, senternya unknown down. Nah itu dia. Jadi menarik ini ya. Jadi ternyata ketika ada pengharapan tadi itu, memang lawannya pengharapan itu mungkin itu tadi ya pesimis ya. Pesimis gitu ya, ragu begitu ya. Gimana ini tahun depan ini? Bagaimana tanggal 1 besok ini? Kita tidak tahu. Nah, tetapi di sinilah dia Yeremia ini mau menumbuhkan spirit optimisme juga di sini ya. Dia menumbuhkan iman yang teguh untuk menghadapi masa depan. Walaupun saat ini situasi mereka ataupun kita ya, walaupun saat ini situasi kita itu mungkin sulit, susah, seperti pembuangan, tanda kutip ya, seperti hukuman, tetapi ternyata itu tadi adalah pengharapan dalam diri kita, ada kekuatan. Jadi pengharapan kita itu menjadi kekuatan bagi kita. Ya, kita kuat karena kita punya harapan itu tadi. Dan yang menarik lagi di sini, Bang Didi dan Bang Rim, ketika mereka itu dalam pergumulan dan diminta untuk berharap, mereka diminta untuk bersorak-sorai dan bersukaria dan kabarkanlah kepada orang banyak. Nah, jadi sini luar biasa. Ternyata ketika kita memiliki masalah, pergumulan, peristiwa itu bukan hanya bisa menjadi hal yang berguna atau menjadi hal yang pengajaran bagi kita, menjadi hal yang sangat menginspirasi atau menambah pengalaman kita pribadi, tapi itu juga bisa menjadi pengalaman, bisa menjadi inspirasi, bisa menjadi pelajaran yang baik juga untuk banyak orang. Itu menariknya. Karena di sini bahasa Israel disuruh untuk kabarkanlah kepada orang lain, pujilah, katakanlah Tuhan telah menyelamatkan umatnya dan seterusnya. Jadi di sini Yeremia mau mengatakan bahwa apa yang kamu alami sebagai umat Allah itu tidak hanya untuk pribadi itu bernilai, tapi itu bisa bernilai bagi banyak orang. Nah, jadi artinya di sini peristiwa nanti Israel itu akan kembali ke negeri mereka, itu akan menjadi berita
berita sukacita, berita malas meniluhur ya, berita yang akan viral di mana-mana, dan itu akan menjadi berita yang menginspirasi banyak orang, gitu kira-kira. Ya, luar biasa ya. Nah, berarti kan pengharapan tadi di tengah badai itu sebagai sumber kekuatan. Nah, kita lihat dalam ayat yang ke-8 memang kan kondisi mereka pada saat itu digambarkan. Nah, bangsa Israel digambarkan seperti orang yang buta, orang yang lumpuh, bahkan ada sampai perhimpunan orang-orang yang melahirkan. Orang melahirkan itu berarti memang bergerak saja sudah lah. Ini soal keadaan atau apa maksudnya di sini? Bangsa Israel bagaimana maksudnya di sini untuk pendeta Rim? Nah, di tengah-tengah ini ada suara janji di sini kan, janji pemulihan itu, aku akan membawa mereka. Kira-kira bagaimana pendeta Rim melihat ayat ini? Iya, jadi sebenarnya kan ini kalau tidak salah ingat ya, ini kan sebenarnya Israel sudah terbagi dua ya. Udah. Terbagi dua, dan ini sangat syarat sekali dengan makna-makna yang ada di baliknya gitu Bang. Jadi ketika dikatakan aku akan membawa mereka dari tanah utara, mengumpulkan mereka dari ujung-ujung bumi, berarti kan ini bersyarat gini, mereka tidak punya tumpuan sebenarnya. Pemimpin bisa dibilang. Ya, tidak punya pengikat. Kenapa? Karena semua pada ragu kan gitu. Apalagi kalau kita lihat ke depannya nanti Yosia itu akan akan membuat kayak ada tugasnya Yeremia kan ada dua ya, menentang pengajaran-pengajaran palsu, nabi-nabi palsu, dan juga tentang ketidakadilan. Nah, mereka pahamnya dari pengajaran yang palsu itu kita akan bebas kalau kita begini. Nah, ketika Yeremia datang, mereka pun tidak yakin benar nggak ini yang dia omongin, seperti yang bilang tadi, run down gitu kan. Nah, jadi ketika terpecah-pecah, jadi memang benar kalimat yang dibentuk di dalam ayat 8 ini pun benar-benar menunjukkan kondisi yang sedang terjadi. Memang udah kesana kemarin mereka ini lang martupu be, nggak satu lagi beribadah, berarti ibadahnya pun sudah nggak satu kesatuan lagi, lang marsada, nggak ada lagi unitednya gitu kan. Jadi ini yang mau diharapkan Yeremia, makanya dia menyebut bahwasanya aku dengan huruf kapital ini mau mengatakan ya Tuhan akan mengumpulkan mereka dari mereka yang lemah, orang-orang buta dan lumpuh. Ini kan bicara tentang orang yang termarginal ya. Orang yang dialienasi, yang diasingkan sebenarnya, yang nggak punya power, udah terbuang dari bangsanya, di kalangan bangsanya pun terbuang lagi. Berarti dua lapis dia sebenarnya terbuang kan gitu. Dan seperti kata pendeta Dery tadi, perempuan yang mengandung dan perempuan yang melahirkan yang menunjukkan kelemahannya. Nggak bisa apa-apa kalau nggak dibantu sama orang lain. Ya kan, kalau misalnya kita lihat misalnya ibu hamil nih udah 8 bulan 7 bulan, mau ke tali sepatu aja udah susah. Nah, jadi seperti kata pendeta, memang ini menunjukkan betapa lemahnya sebenarnya mereka seperti ibu yang hamil, ibu yang mengandung dan yang baru melahirkan kan gitu. Nah, jadi kalau kita lihat juga di bagian terakhirnya kan suatu kumpulan besar mereka akan kembali ke sini, itu menunjukkan nanti akan mereka kembali ke tempat yang sudah dijanjikan itu tadi, kembali kepada tanah itu dan mereka akan berkuasa atas itu. Tapi belum kan gitu. Dan ini menceritakan, menggambarkan dulu secara luas bagaimana situasi yang sedang terjadi di antara bangsa Israel itu, gitu Pak. Ada mau ditambahkan? Ya, Dari pendeta Raja? jadi memang di antara orang-orang yang dibuang itu kan pasti banyak ya yang berseru, berteriak, bahkan mungkin mengerang ya. Mengerang di sini kan ada mengerang kesakitan, mengerang karena tertekan, atau mengerang karena situasi terjepit. Nah itu seperti gambaran tadi itu, ada yang baru melahirkan, ada yang buta, ada yang sakit dan lain sebagainya. Jadi kepada orang-orang yang mengerang, yang sakit, yang lemah itu ada pengharapan juga di situ bahwa Tuhan akan menolong, Tuhan akan menghibur ya, Tuhan akan menjadi penghibur dan juga pemimpin bagi setiap orang dengan situasi dan kondisi yang berbeda-beda. Nah jadi di sini Tuhan tidak memilih-milih ya. Ada janji Tuhan untuk menyelamatkan setiap orang yang mengandalkan Dia, gitu ya. Seperti itu kira-kira, Pak. Oke, baik Sobat Mesapot, berarti di ayat yang ke-8 ini boleh kita pahami keadaan mereka, orang buta, orang lumpuh, orang yang mengandung, perempuan, tetap mereka menjadi buta, tetap lumpuh. Namun di sinilah mau disampaikan Yeremia, di tengah-tengah kelumpuhan dan kebutaan juga disitulah Allah membawa mereka. Jadi ini luar biasa aja. Bisa kan nggak boleh bergerak ini kalau nggak digerakkan ini akan bergerak lagi. Tapi memang disitulah kehadiran Allah yang akan membawa mereka. Jadi artinya Sobat Mesapot, keadaan mungkin tidak berubah, namun memang
kita telah berpindah tempat, keadaan tidak berubah. Namun kita setelah dibawa ke dalam kehidupan yang sudah tua, jauh dalam sekali memang apa yang dikatakan oleh Yeremia ini ya. Belum berubah. Belum berubah ya. Belum berubah. Sekalipun Nanti kan akan pasti berubah. iya, walaupun tidak berubah ya. Iya. Jadi kondisi tetap, tapi pada akhirnya disitulah kita memimpin. Kalau kita lanjut kepada ayat yang ke-9, saya melihat apakah ini sukacita atau tidak ini. Karena memang dengan menangis mereka akan datang, dengan hiburan aku akan membawa mereka. Bahkan ada janji di sini yang memang ini didengarkan oleh semua orang. Dikatakan di sini kan, di jalan yang rata di mana mereka tidak akan tersandung. Ini memang sebuah jalan yang diimpikan semua orang ini. Pokoknya jalannya mulus. Itu semua Mas Abot juga di tahun 2024 kan pengen sekali. Iya. Pokoknya 2024 ini mulus semua pindah. Apakah gimana kita melihat ini Bang Rim? Memang harus begitu kah keinginan kita? Iya, jadi kalau dalam bahasa New English Testament ya, dia ada kalimatnya begini. I will bring them back praying prayers of repentance. Artinya kalau yang menangis-nangis tadi kan kalau di tradisi Yahudi kan ini berbicara tentang apa? Penyesalan. Analsolion berarti ketika dia menangis, ketika seorang menangisi kesalahannya dan dia menangis datang kepada Tuhannya, berarti ada sebuah harapan dan ada sebuah komitmen di dalam dirinya. I will change, kan gitu. Nah, dan kemudian kalau nggak salah ini saya kebetulan yang terjemahan 2. Kita baru ya. Nggak salah di 9-nya dia dengan ibadah aku akan membawa mereka, akan memimpin mereka ke sungai-sungai. Nah, di New English-nya berdoa Bang. I will bring them back praying prayers. Ya kan, jadi harapan Tuhan itu dia selalu memberikan kesempatan Bang kepada jemaatnya, kepada umatnya yang misalnya bahasanya bertobat ya, yang mau membalikkan dirinya dari yang sebelumnya tadi, yang pembangkangan tadi, dan berpengharapan kepada keselamatan yang daripada Tuhan. Dan kalau mereka kan ini seperti sebuah syarat kan. Nanti dengan ketika kalian sudah menangis dan sudah menyesal dan kemudian bermohon-mohon kepada aku, maka aku akan membawamu kepada sungai. Artinya diberi kelegaan lah dari thirst-nya, dari kehausannya, dan itu yang membuat kalau di bahasa Inggrisnya streams water katanya itu kayak sebuah air mancur, air yang menyegarkan kembali, yang Terus ya. iya mengalir yang buat mereka punya sesuatu yang baru lagi, dihidupi lagi dan menjadi sebuah pribadi yang lebih punya semangat lagi. Bahwasanya memang Tuhan yang mereka punya adalah Tuhan yang peduli ketika mereka juga menunjukkan perhatiannya kepada Tuhan. Ini menarik sekali loh, karena tadi saya bingung juga dengan ayat 9 ini. Dengan menangis mereka akan datang. Datang kemana gitu ya? Saya tertanya. Tapi tadi yang dibaca Bang Rim itu di Alkitab Persembahan Terbaru, mereka datang ternyata dalam doa, menghadap kepada Tuhan, memohon-mohon kepada Tuhan dengan tangisan tadi, menunjukkan penyesalan, ya menunjukkan repentance tadi itu in prayers. Ya, jadi terjawab pertanyaan tadi saya itu. Siapa yang datang kepada Tuhan dalam doa dengan tulus hati bahkan menangis, itu akan dihiburkan oleh Tuhan. Ya, dengan penyesalannya. Iya. Sama seperti Daud juga kan begitu ya. Ketika dia udah melakukan kesalahan, dia menangis kepada Tuhan ketika Nabi Nathan mengingatkan dia, dan kemudian Tuhan Apakah memang ini mengajak Gedot Iya. untuk nanti malam 31 acara malam menangis? dan nangisnya dalam doa. Jangan nangis saja. Jadi jangan ketinggalan dalam ibadah nanti ya. Nah, yang sering begini Bang kan, nangis kan tanggal 1 Satu malam. satu malam. Satu lah. Tanggal 1 nggak gereja pasti. Alasannya karena kebanyakan nangis. Iya, jadi Ke awal jangan sampai kita tertidur ya. Betul. Terlelap. Nah, jadi memang dari ayat yang ke-9 ini sudah boleh kita pahami yang mau dijanjikan Yeremia sebenarnya tentang kehadiran Allah itu tentu ya. Akulah. Iya. Nah, ini mau ditegaskan juga kepada sobat-sobat Mas Abot juga dari kedua narasumber kami. Bagaimana kita mau menegaskan tentang aku, yaitu Allah yang akan membawa, memimpin, bahkan aku menjadi bapa bagi mereka. Ini mau kita mana mungkin dari pendeta aja dulu. Karena kita Timbalin dulu deh. omongin dulu. Ke mana dia? Ke Efraim. Prime mana senang. Oke, jadi kan ini hal yang menarik dulu ya, di jalan yang rata gitu kan. Jadi ini memang sebuah apa ya, kayak sebuah gambar atau konotasi yang sangat jelas dari kalimatnya Yeremia yang sebagai nabi ini menggambarkan situasi yang kita bisa membayangkan itu, tapi dengan sebuah analogi gitu kan.
di tanah yang rata, kamu tidak akan tersandung. Berarti tanahnya memang benar-benar sudah rapi, jalannya sudah rapi gitu kan. Kalau kayak misalnya kita di jalan tol gitu atau di jalan yang hot mix kita enak dia nggak perlu istilahnya Misalnya tenang lah dengan kondisi yang tidak takut ban bocor, tidak takut ada permasalahan gitu kan, tidak akan tersandung. Berarti ini sebuah janji juga kan gitu. Nah dan kemudian ketika yang menariknya yang begini ya, saya kayak melihat ada loopnya, masih ada lompatan. Dia mengatakan sebab akulah bapak Israel. Israel kita tahu adalah Yakub ya, Iya. Israel. Dan padahal kan Yakub punya anak 12 nih. Iya, Kenapa langsung ke cucunya? Iya. Karena mungkin ketika itu ya Yusuf kan yang sebagai bukan anak sulung kan gitu. Dari 12 mereka itu memang tidak ada satupun yang dari yang sulung itu nggak ada yang diperhatikan Tuhan kan. Anak sulungnya Yakub itu kan nggak justru malah pengen membunuh Yusuf gitu kan. Nah tapi kemudian Efraim yang adalah cucu sulungnya dari Yakub, nah kayaknya itu yang menjadi sosok yang karena Yusuf menjadi penyelamat Yakub, penyelamat Israel, dan akhirnya anaknya yang pertama si Efraim dikasih. Walaupun sebenarnya ini kalimat-kalimat yang menunjukkan menganalogikan kasih Tuhan itu akan berlanjut terus kepada generasi-generasi selanjutnya. Ini itu Bang, yang aku lihat ya. Jadi jangan kita bilang loh kok tiba-tiba Efraim anak sulung kan anaknya Yakub kan masih ada 12 lagi kok langsung ke cucunya Yusuf. Mungkin kita tahu Yusuf itu sebagai orang yang membuat Yakub tetap bertahan hidup dan menjadi bangsa yang besar dimulai dari Yusuf kan, dari perbuatannya. Kalau enggak habis semua itu, enggak makan selama 7 tahun kan gitu kan. Nah, itu mungkin menurutku. Aku mengangkat lagi yang dibilang Bang Wim, bahwa berarti Tuhan itu adalah pemimpin yang berkelanjutan sebetulnya. Jadi Tuhan yang memimpin tadi Abraham, Ishak sampai ke Yakub, Yakub jadi Israel, kemudian Tuhan juga yang memimpin sampai kepada Yusuf, sampai kepada Efraim dan seterusnya. Terus ya. Ini pengharapan bagi kita juga mau melewati ini. Kita kan mau meninggalkan tahun lama ini. Kita mau meninggalkan tahun yang lama, memasuki tahun yang baru ini. Ya memang Tuhan tetap dia berkelanjutan, dia tetap menjadi pemimpin kita, dia menjadi penghibur kita. Oke, baik, terima kasih untuk dua narasumber kita yang sudah mengupas dari ayat 7 sampai dengan ayat 9. Namun untuk sobat-sobat Masabut tetap kita baca juga ya dari ayat 1 nanti sampai keseluruhan supaya membantu kita juga memahami. Mungkin kita sampai di penghujung lah melihat teks kita ini yang akan kita bawa, kita aplikasikan langsung lah. Artinya bukan hanya kita diawang-awang terus, tapi harus memang benar-benar landing. Bisa nggak seperti ini Bang? Kalau saya melihat kan ayat yang ke-9 ini, kita tidak akan tersandung kalau memang kita bersama dengan Allah. Nah ini janjinya. Karena yang akan kita hadapi kan walaupun jalannya terjal, jalannya berlubang, jalannya tidak rata, namun bersama dengan Allah, jalan itu akan terasa rata. Nah tidak akan tersandung apapun kalau di dalam Allah. Jadi mungkin boleh penegasan atau apalah yang boleh kita bagikan untuk sobat-sobat Masabut dari Pendeta Rim, atau refleksi lah mungkin langsung Pendeta Rim terus refleksi dan refleksi dan sekaligus apa juga namanya ini ya, penguatan di akhir tahun. Ya, jadi ini suatu pengharapan memang kita mau meninggalkan tahun lama masuk ke tahun baru. Tuhan itu menjadi pemimpin. Mungkin nanti sahabat boleh memperdalam lagi ya soal pemimpin ini, bisa juga dikatakan dia itu sebagai penebus. Jadi tebusan itu berarti kan dia mau menebus kesalahan kita, dia mau menggantikan posisi kita. Jadi ini bisa kita rujuk kepada Tuhan Yesus ya. Jadi Tuhan Yesus itu kan seperti gembala yang mau memimpin domba-dombanya, mengarahkan domba-dombanya itu ke tempat sumber makanan kan begitu ya. Gembala pasti membawa domba-dombanya ke Sapalanomombu, padang gurun ya, padang yang hijau lah, tempat banyak makanan, ke sungai-sungai. Jadi sumber air, sumber kebutuhan umatnya. Nah jadi kita tidak perlu khawatir untuk memasuki tahun baru, sebab Tuhan akan menjadi pemimpin kita seperti gembala yang baik kepada domba-dombanya. Tuhan juga akan mencukupkan kita ke arah yang lebih baik lagi, kira-kira seperti itu. Kalaupun menangis pasti Tuhan akan menghibur gitu ya. Ya betul. Walaupun kita harus bertemu dengan duka, namun ada Allah yang menghibur kita. Dari Pendeta Rim,
Ya, jadi Untuk kelompok ini. berkaitan dengan karena ada tangis-tangis tadi situ ya. Jadi dengan budaya kita juga biasanya di akhir tahun memulai tahun dengan tangisan sebenarnya. Oh, cara jadi Iya, jadi agak aneh juga tapi udah tradisi. Kadang kalau kita orang Batak ketika ada mandok hata memulai tahun dengan tangisan kayak gitu. Di awal tahun di tengah satu. Nah, jadi teringat tentang tangis-tangis ini bahwasanya Yeremia ini kan disebut sebagai nabi yang paling panjang masa pelayanannya. Dan melayani sebanyak 6 raja kan Iya. udah berganti-berganti, dan kemudian Yeremia ini disebut sebagai the weeping prophet, Nangis ya. nabi yang bisa kalau bahasa-bahasanya nabi yang merata pun nabi yang cengeng. Makanya kalau sobat-sobat Masahabat pengen tahu bisa dibaca ratapan bagaimana ternyata dia bergumul. Jadi dia sebagai nabi pun dia mengalami apa yang sedang dialami oleh bangsa Israel yang dia sampaikan pesan ini kan gitu. Nah, jadi walaupun begitu dia tetap seperti kata pendeta Dedi tadi, walaupun dia menangis dia tetap menjalankan tanggung jawabnya kan gitu. Jadi mungkin sobat-sobat Masahabat Podcast selama sepanjang tahun ini ada banyak tangis, ada banyak banyak air mata, banyak kesedihan, banyak duka ataupun banyak suka sepanjang tahun 2023 ini. Tuhan mengatakan, ketika kamu datang kepadaku, maka aku akan menghiburmu dan kamu akan berjalan di jalan yang rata. Kamu tidak akan tersandung. Nah, dan semoga untuk besok di tahun baru 2024 maka Masuk tahun depan ya. iya udah tahun depan ya. Berapa jam lagi nih gitu kan. Dan semoga sobat-sobat Marsa Podcast yang menonton ini juga semakin memiliki tanggung jawab juga lah, bahwasanya kalau hanya tangis saja seperti kata Bang Raja tadi tidak cukup, tapi tangis dalam Tuhan dan ada sebuah pertobatan, ada perubahan yang kamu janjikan, yang kamu komitmenkan di hadapan Tuhan. Dengan demikian imanmu akan bertumbuh dan kamu akan menjadi pribadi yang dewasa dalam pertumbuhan iman. Gitu Bang. Oke, luar biasa. Terima kasih untuk Pendeta Raja dan Pendeta Rin. Terima kasih Bang Nini. Sama-sama. Sehat selalu Bang ya. Amin amin. Kita amin. mau kembali ke Sumatera. Kapan berangkatnya Bang besok ya? Ya, tahun depan. Tahun depan. Oh iya ya. Kayaknya tadi tengah 31. Ini kita di penghujung tahun ternyata. Iya. Nah, maka penutup dari saya mungkin sobat-sobat Masapot, Yeremia kita ingatkan ketika dia adalah orang yang dipilih Tuhan mulai dari dalam kandungan. Jadi kalau sudah Tuhan pilih, nggak ada alasan bagi kita untuk menolak. Seperti Yeremia juga dia mengatakan, aku masih muda, aku tidak pandai dalam berbicara. Namun ketika Tuhan yang pilih, Tuhan yang utus, maka Tuhan juga yang akan urus. Tahun 2024 Tuhan yang menjadi pemimpin kita, yang akan membawa kita ke jalan yang rata. Tuhan Yesus memberkati. Sebelumnya bersyukur kepada Tuhan. Kami mintakan kepada siapa tadi yang memimpin kita dalam doa? Saya. Alvin betul. Oh yang menutup orang Sumatera lah ya. Baik, kita bersama dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu di hari ini, di penghujung tahun 2023 ini Tuhan. Firman-Mu sangat menguatkan kami dan kiranya menguatkan sobat-sobat Masahabat Podcast yang mendengarkan dan setiap orang yang mendengarkan firman ini Tuhan. Melalui diskusi kami menemukan bahwasanya Tuhan tidak pernah meninggalkan, bahwasanya Tuhan selalu tetap dengan janji Tuhan tentang penghiburan dan juga sebagai Tuhan yang memimpin kami. Kami tahu Tuhan sepanjang tahun 2023 ini banyak hal yang mungkin mendukakan hati Tuhan. Banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kami, kemerosotan iman, kemerosotan niat untuk bergereja, untuk belajar tentang firman Tuhan. Tapi biar kiranya Tuhan di akhir tahun ini kami menyatakan janji kami kepada Tuhan. Bimbing kami Tuhan, ajari kami supaya untuk menyambut tahun yang baru di 2024 nanti kami menjadi pribadi yang lebih utuh lagi, menjadi pribadi yang lebih dewasa lagi, dan yang terus bertumbuh kepada pengenalan dan juga pemahaman akan firman-Mu. Karena firman-Mu yang selalu membimbing kami ke dalam perjalanan di jalan yang rata, dan kami tidak akan tersandung. Jikalaupun kami menangis di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, Bapa yang menyertai setiap umat-Mu yang mendengarkan firman ini. Kiranya kami semua semakin terberkati dan terlindungi oleh kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Oke sobat Masapot, Bye. kami undur diri di tahun ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya, selamat menyambut tahun baru. Tambah tuh.